Sahabat doa, ketika kita berbicara tentang kuasa Tuhan yang tanpa batas, saya percaya kita pernah mendengar tentang ayat firman Tuhan di Ibrani pasal 1 ayat 3. Tetapi hari ini saya mau mengambil bukan terjemahan baru, tetapi yang ayat firman Tuhan yang hidup, yang berbicara bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran yang sempurna dari sifatnya. Ia pula yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Sesudah melakukan penyucian dosa-dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak kecil, saya menatap ke langit. Jujur saya pernah bertanya waktu masa kecil melihat bintang-bintang di langit. Kalau di daerah itu langit itu jernih, ya. Kalau di Jakarta lihat bintang susah, ya. Kalau yang tinggal di daerah itu lihat langit biru, malam hari bintang itu biasa itu. Nah, saya bertanya, ya, mengapa ya bintang tidak jatuh dari langit? Saudara pernah bertanya? Ya, begitu. Saya bertanya, kenapa ya bintang tidak jatuh dari langit? Dan sebagai seorang anak kecil yang menanyakan hal itu, waktu dewasa, saya baca buku, saya terkejut juga, saudara. Ternyata bukan hanya sebagai seorang anak kecil bisa bertanya begitu. Seorang yang punya ilmu astronomi pun ya, saudara. Ahli astronomi pun juga menanyakan hal yang sama, saudara. Dan kalau dipikirkan, baik saya yang di masa kecil bertanya begitu dan seorang astronomi yang bertanya seperti itu, jawabannya sama kok. Peroleh jawabannya yang sama. Jawabannya sama. Bukan ke anak kecil jawabannya beda, ke ahli astronomi jawabannya beda. Enggak. Jawaban kepada keduanya, satu anak yang kecil bertanya begitu, yang polos jawabannya sama. Dan saya percaya bukan hanya saya yang tanya, anak-anak yang kecil lain atau yang mulai menginjak remaja juga lihat langit, juga nanya yang sama mungkin. Nah, jawabannya apa? Saya percaya jawabannya adalah bahwa ada kuasa yang tak terbatas, ya, yang mengendalikan, yang menopang, yang berkuasa, ya, di atas semuanya, menopang seluruh ciptaan yang ada. Saya percaya jawaban kepada seorang pribadi yang belum mengerti apa-apa astronomi ketika bertanya kenapa bintang gak jatuh, dan jawaban kepada seorang ahli astronomi yang memikirkan, iya ya, ini bintang, ini galaksi Bima Sakti, ini ada juga planet-planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya, Pluto. Kenapa ya nggak tabrakan, bintang nggak jatuh? Jawaban ke yang kecil bertanya ke yang ahli astronomi sama kok. Karena ada kuasa yang tanpa batas, ya, yang menopang segala sesuatu yang ada. Nah, ternyata ketika saya membaca Ibrani pasal 1 ayat 3, jawabannya ada di situ. Firman Tuhan berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran yang sempurna dari sifatnya. Ia pula, perhatikan, Ia pula yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Nah, Yesus Kristus yang dari awal penciptaan, kita tahu sejak kejadian, Yesus Kristus yang belum berinkarnasi ke dalam dunia, ya, sudah terlibat di dalam penciptaan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang dimana di dalam penciptaan, kita tahu, marilah kita menjadikan manusia. Kita. Terus, saudara, betapa sukacitanya kita bahwa seluruh dunia diciptakan bukan seperti arloji yang dibuat lalu dibiarkan berjalan bergantung pada baterai. Ya, saya ada tuh jam tangan.
kalau lama nggak dipakai, nggak gerak jarumnya. Walaupun kadang baterainya masih ada. Saudara, dunia ini bukan diciptakan lalu dibiarkan berjalan sendiri. Tetapi ada kuasa yang menopang. Dengan mengerti hal ini, kita punya kedamaian. Kita punya sesuatu ketenangan. Bahwa Allah yang menciptakan dunia, menciptakan kita, tidak lepas tangan. Bukan seperti pemimpin yang sudah dipilih, janjinya manis, waktu kampanye, setelah terpilih, lepas tangan. Tidak penuhi janji. Tuhan tidak demikian. Dia yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Ayat ini jelas mengatakan demikian. Saudara, Yesaya pasal 40 ayat 26 berkata, arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Saudara, ayat ini mengumumkan, sebenarnya melalui pertanyaan memberikan sebuah pengumuman. Tuhanlah yang menciptakan semua. Di dalam ayat ini sebuah ajakan. Ayo arahkan matamu ke langit. Lihat. Siapa yang menciptakan semua bintang? Saya percaya kita mengakui kalau tidak ada satu kuasa yang tanpa batas, nggak mungkin bisa. Ketika planet bumi berotasi di dalam jalurnya tanpa tabrakan. Dan di awal khotbah tadi yang saya katakan, kok bisa ya bintang nggak jatuh? Pertanyaan yang polos. Tapi benar, justru perlu bertanya begitu. Dengan itu kita menuju kepada sebuah kesadaran bahwa ada Tuhan. Saudara, masihkah kita mengarahkan mata ke langit? Ya, melihat bintang ciptaan Tuhan. Pak, susah Pak, polusi Jakarta. Ya, kalau yang di daerah melihat ya, kagum ya, kagum saudara. Saya kagum sekali saudara. Bahkan saya sering menyanyikan pujian. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Lagu ini saya kenal waktu saya SMP. Waktu saya masih remaja. Dan lagu ini begitu berkesan di hati saya. Sehingga ketika bicara tentang orang bilang, waduh ada bulan sabit. Waduh ada bulan seperti darah merah. Waduh ada gejala hebat di langit. Saya menatap. Dan pasti pujian ini lahir. Saya senang menyanyi saudara. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Suara saya pas-pasan saudara. Pas butuh, pas ada. Suara saya kalau hitungan OVO dan Gojek. Begitu ya. Beli 3, gratis 3 lah begitu ya. Saudara. Dan mungkin tuh begitu luar biasa ya. Tuhan tahu ya. Saya senang memuji Tuhan. Ada banyak, saya percaya banyak suara yang lebih bagus dari suara saya. Tapi Tuhan jawab juga doa saya. Diberi kesempatan rekaman, saudara. Nah, minggu lalu saya rekam lagu yang ke-11, saudara. Jadi lagu rohani yang ke-11. Nanti ya, kalau sudah selesai lagunya, sudah selesai direkam, tinggal videonya. Ya klip videonya, nanti selesai lagu yang ke-11 ini. Judulnya Kasih yang Sempurna. Nanti saya bagikan ke semua sahabat doa. Pokoknya sebelum semua yang lain dengar lagu ini, sahabat doa dengar duluan. Begitu ya. Ya, nanti biar jadi berkat buat semua. Saudara, saya sering dengar pujian itu. Bila ku pandang bulan dan bintang. Nah, kalau saudara dari remaja nyanyi lagunya nyanyi lagu dari masa-masa dulu, nyanyi lagunya gelas-gelas kaca begitu ya. Ya,
pulangkan saja aku pada ibuku. Ya, tiap kali ketemu kejadian ya sedih terus ya. Kalau lagunya yang patah hati ya, lagunya semut-semut di dinding ya, lagunya pulangkan saja. Ya, ketika ada kejadian ingatnya lagu itu. Kalau saya lagunya rohani, dari dulu senangnya dengan lagu rohani. Jadi ketemu apa munculnya pujian lagu rohani. Disakitin orang, dikecewakan orang, digosipin orang, saya nyanyi. Yesus, kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Kalau saudara dengar lagunya lagu dunia, waktu disakitin orang langsung nyanyi. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, beda. Muncul lagunya beda. Ketika saya ada masalah, saudara, ada pergumulan. Waduh, pergumulan berat. Langsung saya nyanyi. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Nah, makanya saudara, kita belajar melihat segala sesuatu di sekitar kita. Kita coba langsung ingat sama Tuhan. Lihat bintang, ingat Tuhan. Lihat sekitar, ingat Tuhan. Pak, kalau lihat sekitar kita ada pandemi, gimana? Bisa ingat Tuhan nggak? Nah, itu jadi pertanyaan. Saudara, bisa. Kita kalau hidup bergaul dengan Tuhan yang tanpa batas, kita lihat sekitar kita bisa berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Betul gak saudara? Kita bisa ingat. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan senantiasa. Ya, ketika kita, waktu berita mencemaskan, mau beli obat, Pak Fu bilang ada obat namanya ini. Saya udah beli ke apotek, obatnya pun habis, gak ada. Udah deh biar mahal, gak apa-apa, yang penting ada temen yang sakit, gak dapet. Ya gak usah khawatir, takut, langsung kita nyanyi. Ya kan? Nyanyinya apa? Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku cemas. Nah saudara, hidup kita kalau berkata, kita punya Allah yang tanpa batas. Tetapi apakah benar respon kita ketika terjadi sesuatu memberikan respon yang menyatakan bahwa kita punya Allah yang tanpa batas? Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat ayat Yesaya ini, wow, luar biasa. Tuhan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Kenapa? Karena dalam seruan Yesaya ini, kita mau melihat kalimat selanjutnya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Selalu dilihat bahwa di sini dikatakan sambil memanggil nama mereka sekalian. Kemarin kita membahas firman Tuhan. Tuhan mengenal nama Kores. Bahkan sebelum dia lahir dari kandungan ibunya, Tuhan berkata, aku akan munculkan seorang raja namanya Kores untuk membebaskan. Nubuatan Tuhan digenapi. Tuhan berkata, aku akan bahkan menyebut dengan namanya. Selalu lihat di Yesaya ini. Arahkan matamu ke langit. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Tuhan berkata, bintang-bintang Tuhan kasih nama loh. Tuhan panggil mereka keluar. Jadi Tuhan tahu nama saudara. Tuhan tahu sejak kita dalam kandungan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya renungkan betapa berkuasanya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara, saya kasih beberapa bukti untuk kita ya. Dari Keluaran, nanti dari kelahiran Yesus, saya kasih beberapa bukti. Kita lihat Keluaran pasal 14, ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan pelantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Aduh, coba imajinasikan waktu saya baca. Coba bayangkan. Angin besar, hantam, itu laut yang terbelah. Airnya jadi keras. Kayak tembok. Lalu laut yang begitu besar,
Di tengah-tengahnya kayak jalan tol, kering. Dan itu terjadi di tengah-tengah rakyat yang 2 juta. Hanya laki-laki aja yang dihitung ya, belum lagi wanita anak-anak. Yang sedang dalam keadaan ketakutan dikejar musuh. Dan mereka melihat mujizat di depan yang besar. Siapa yang bisa buat itu? Kuasa Tuhan tanpa batas. Ini tema khotbah hari ini. Sahabat yang terkasih Tuhan. Di saat kita kadang menghadapi masalah, kita bertanya, Tuhan bisa nggak nolong saya? Ya bisa terjadi seperti laut yang dimana Tuhan berkarya dengan mujizat ini. Masalah tetap ada. Tetapi di tengah masalah yang mengelilingi yang ada, kita berjalan di tengah-tengah masalah. Saudara, Tuhan mungkin tidak menyingkirkan masalah itu. Laut itu tetap laut. Laut itu tetap harus diseberangi oleh Musa dan Israel. Laut itu ada di depan mata. Tapi Tuhan membawa mereka berjalan. Dan masalah itu, air itu dikuatkan oleh Tuhan. Ke kanan, ke kiri. Mereka berjalan di tengah-tengah. Saudara, kita berkata, ya saya lagi sedang ada masalah. Sekarang pergumulan kesehatan. Sekarang pergumulan masalah kehidupan keluarga. Ada masalah tantangan. Bisnis usaha. Tuhan angkat masalahku. Bisa jadi seperti laut yang di depan. Ketika Israel akan menyeberangi, Tuhan gak hilangkan lautnya. Tuhan gak bikin semuanya kering. Air tidak. Tuhan bikin air kanan kiri seperti tembok. Tapi Tuhan biarkan mereka berjalan di tengah-tengah. Ada kanan air, kiri air, tanah yang kering. Tuhan mungkin gak ngangkat masalah kita. Tetapi Tuhan membawa kita yang dikelilingi oleh masalah. Berjalan di tengah-tengah masalah. Dengan perlindungan tangan Tuhan. Yang menaungi kita dan menopang kita. Haleluya. Saudara, dia yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Ibrani pasal 1 ayat 3. Bisa jadi masalah itu tidak disingkirkan. Tapi dia menopang kita. Di tengah pergumulan yang hari ini engkau isolasi mandiri. Saat ini pakaian isolasi mandiri. Bu Sisilia di kamar isolasi mandiri. Kita tetap ada di kamar itu. Kita gak bisa kemana-mana. Tapi di dalam keadaan kamar itu. Hadirat Tuhan turun atas kita. Saudara, mereka harus menjalani laut itu, menyeberangi laut itu. Tapi hadirat Tuhan turun menyertai langkah mereka menyeberang. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengubah hidup kita. Bahkan di tengah pergumulan, di tengah masalah, dia sanggup mengubah hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memenuhi kebutuhan kita dan yang berkuasa menjawab doa kita. Dialah satu-satunya Allah yang sejati. Saya ulangi, dengar. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengubah hidup kita, memenuhi kebutuhan kita, dan yang berkuasa menjawab doa kita. Dialah satu-satunya Allah yang sejati. Andalkan Tuhan. Bukan berhenti pada mujizat itu. Kalau kita lihat kelahiran Yesus. So, lihat. Bagaimana mungkin, saudara, waktu itu dunia begitu bermasalah. Kemarin, ya, lihat saya katakan. Di kitab Maleakhi sebelum Matius. Kitab yang terakhir di seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Yang terakhir adalah Maleakhi. Dari Maleakhi, kalau kita buka Perjanjian Baru, maka Injil yang pertama, Matius. Maleakhi, saudara, sepanjang masa itu kita melihat Tuhan berdiam diri, tidak berbicara. Israel mengalami kegelapan selama 400 tahun. Allah tidak bicara. Padahal, waduh, dulu mereka dipimpin Tuhan. Panggil imam. Pakai jubah efod, Tuhan bicara. Saudara, mereka ada masalah datang sebelum perang. Tanya sama Tuhan, Tuhan bicara. Tetapi di masa itu, Tuhan diam. 400 tahun tidak ada suara Tuhan. Terus lihat, dunia dihimpit. Dalam perjalanan sebelum Yesus lahir, keadaan bangsa Israel. Tidak ada suara yang memimpin mereka. Lalu dunia ini kuasai segala kejahatan, problem, persoalan politik begitu jahat. Romawi begitu menekan. Bangsa Israel menjadi negara yang dijajah. Menjadi sebuah negara yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Apa yang terjadi?
Di tengah pergumulan gitu, Tuhan jawab masalahnya. Bukan menyingkirkan Romawi. Bukan. Oh, Israel mengharapkan Tuhan singkirkan Romawi. Oh, enggak. Di tengah masalah, Tuhan hadir. Jadi dengar baik-baik. Tidak jadi persoalan ada masalah. Yang penting ada Tuhan di sana. Yang menjadi masalah adalah, kalau tidak ada masalah, semua berjalan baik, tapi Tuhan tidak ada di sana. Itu yang jadi masalah. Yang mengerti lambaikan tangan saja. Nggak usah buka mic-nya. Amin. Coba lambaikan tangan saja. Saya mau lihat wajahnya. Yang mengerti. Saudara, perhatikan. Oke, ada masalah. Selama hidup di dunia tidak ada yang terlepas dari masalah. Ada pergumulan. Ya. Kalau saudara bicara dengan orang yang sudah ada umur, saudara. Waduh, saudara. Saya bicara sama yang senior. Gimana Pak kabarnya? Jangan nanya yang umur 90-an, 80-an, 70-an. Bagaimana Pak kesehatannya? Ya Pak Fu, yang namanya usia tua adalah encok, begel, linu. Itu udah namanya nempel mah sama bahasa orang tua. Encok, begel, linu, kan begitu ya. Nah gini, semua yang terjadi, yang paling penting adalah kalau Tuhan hadir di sana. Makanya Daud di Mazmur 23 berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu, tongkatmu, beserta dengan aku. Itu yang penting. Haleluya. Ya, lambaikan tangan yang mengerti. Ya, ya. Itu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Ketika di dalam persoalan bangsa Yahudi yang ada. Ya, dan dunia keseluruhan yang hidup dalam dosa. Tuhan kasih jawaban apa? Bukan angkat masalah itu, dosa itu. Dia kirim anaknya di tengah-tengah dunia yang berdosa. Melalui sebuah proses. Dan mujizat terjadi. Saudara bagaimana kebayang? Wanita belum menikah melahirkan. Maria aja nanya. Udah ketemu malaikat saudara. Sudah lihat mujizat. Siapa yang ketemu malaikat? Nggak gampang ketemu malaikat. Bukan kita yang minta. Itu kedaulatan Tuhan. Lihat malaikat. Bisa ngobrol-ngobrol lagi sama malaikat. Tetap Maria tanya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat bilang apa? Roh Kudus akan turun atas engkau. Turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa Tuhan tanpa batas. Itu khotbah kita hari ini temanya. Ya, akan menaungi engkau. Kuasa Tuhan tanpa batas akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Nggak ada yang mustahil. Saudara, ketika saya dulu melihat langit, aduh kok bintang nggak jatuh. Enggak, kuasa Tuhan menopang. Tuhan yang menciptakan. Nah jadi dengar. Bersama Yesus hari ini di tengah segala pergumulan, minta Yesus hadir. Tuhan, saya rindu hadiratmu di rumah saya. Tuhan, saya doa pagi, bangun pagi, sahabat doa, saya doa karena saya rindu hadiratmu ada saya. Saudara, isolasi mandiri gak gampang loh saudara. Bete loh saudara. Gak mudah loh. Sendiri, ditinggal istri, ditinggal anak, di rumah sendiri. Kadang ada yang di kamar sendiri, gak bisa ketemu orang, makanan dikirim semua. Gak mudah. Tapi hari ini saya mau berkata, yuk, di tengah-tengah situasi yang sulit tidak mudah. Saya tahu perasaan saudara, pergumulan saudara. Mari kita berkata, bersama Yesus ada jalan keluar. Tidak, bersama Yesus tidak ada yang suka. Dan bersama Yesus, saya lakukan perkara yang besar. Amin. Iya. Amin. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, saya mau beritahu kita satu perkara yang dahsyat luar biasa. Mujizat yang paling besar apa? 2 Timotius pasal 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus Kristus lahir dari Maria, ya, dia datang, ya, sebagai juru selamat, ya, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yesus Kristus, oleh juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini mujizat yang terbesar. Orang kesaksian mujizat, saya disembuhkan. Kesaksian mujizat, saya dapat berkat. Oke, saya bilang, oke, iya, itu mujizat. So, kesaksian saya sembuh dari kanker. Betul, saya nggak berkata itu bukan mujizat. Jangan salah, itu mujizat. Semoga jangan ada yang potong video saya berkata cuma bagian bahasa ini. Ya, sedang itu mujizat. Tetapi mujizat yang terbesar adalah maut dikalahkan. Ya, karena nggak ada yang bisa kalahkan maut. Kenapa maut
upah dosa adalah maut, dosa. Nggak ada yang bisa kalahkan dosa, nggak ada yang bisa kalahkan maut. Tetapi Yesus Kristus juru selamat kita datang sejak malaikat memproklamirkan, malaikat ketemu Maria berkata, engkau akan mengandung melahirkan seorang anak. Ini juru selamat. Juru selamat itu datang kalahkan dosa, kalahkan maut. Dan bukan hanya itu, dia mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan itu disediakan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya, itu mujizat terbesar. Hosana bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Saudara, karena itu, saat kita menghadapi persoalan, hidup yang begitu menekan dan berat, berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mengangkat beban hidup kita. Kuasa Tuhan tanpa batas. Saat kita menghadapi persoalan hidup yang menekan dan berat, berserulah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang akan mengangkat beban hidup kita. Kuasa Tuhan tanpa batas. Amin. Tuhan berkati kita semua.